I applied to 6 banks to help me to finance. 3 of them rejected me outright because they do not believe that a fertility clinic is viable. Imagine those days achieving only something like 25% pregnancy. We are now reaching almost 75 to 80% pregnancy rates. Well, when I started private practice here, I did not even have a clinic. So through the kindness of a GP friend of mine, he let me use his clinic on Tuesday and Thursday evenings from 4 p.m. onwards. So his GP clinic does not have an ultrasound machine. So I have to bring my portable ultrasound machine, which I bought second-hand. And not only that, all the patient's files I have to carry in a box. Sometimes I had a nurse, the nurse will help me carry the box and I will carry the ultrasound. I finally decided to start my own private clinic. I applied to 6 banks to help me to finance. 3 of them rejected me outright because they do not believe that a fertility clinic is viable. I am proud and very blessed to be part of Alpha IVF, which has enabled me over the years to reach out to so many patients, to help them achieve their dreams, to start a family and to have children. There's a few stories which I fondly remember. There's a case of a live birth, a healthy boy being born, using a frozen egg and a frozen sperm, and we managed to get embryos from the frozen gametes, and the embryo was frozen as well, and subsequently I did the embryo transfer and the patient got pregnant and she delivered a healthy baby boy. Now this was the first year Alpha IVF started, it's 10 years ago. That gave us a lot of confidence to move forward in terms of freezing eggs and even freezing embryos, which is a commonplace nowadays. So from our humble beginnings in those days, from the time of just crude laboratory equipment, we have now reached a much more refined technology and techniques, which makes altogether a more comfortable experience for the patients and, most of all, giving us much better results. The most memorable case that I had was, I guess it will be my first successful pregnancy case, because when I handle a case, I barely even see the eggs and the sperm using my eyes. And we even have to use a microscope and some micro-manipulator to fertilize her eggs. And now the baby is delivered and I can actually touch with my own bare hands. These feelings is amazing feelings that I can't describe with words. For me personally, it has been a huge journey. Alpha has given us this great opportunity by being proactive and in all the things involved in IVF, in terms of research, in terms of methodology and training, which has totally contributed to a vast improvement in results. And we in Alpha are happy to say that we have some of the best results in the world today. This joy is just a mere reflection of that joy that you can see in the parents when they bring their children to see me. And this is the kind of joy that really money cannot buy. The first time we did an IVF, there was a pregnancy. First time we did an IUI, there was a pregnancy. First time I did a laparoscopy, there was a pregnancy. And that thing just continued. In a way, it is very fitting that we eventually call ourselves Alpha Fertility Center. Alpha meaning first. As we celebrate our 10th anniversary, we are proud to have achieved many new and better ways of helping couples conceive.
With a very commendable 10 years behind us, Alpha IVF will journey forward with our core values of excellence, innovation, integrity, and quality, and continue our legacy of generating generations. Smart FM Radio Talk. Segera kita ikuti Smart FM Radio Talk membahas program bayi tabung bersama Alpha IVF and Women's Specialist. Interaktif WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan juga semangat ya untuk komunitas saat ini. Dan ya, smart listener, setiap pasangan yang menikah itu pasti mereka ingin memiliki keturunan. Tapi smart listener, ada pasangan yang segera ya diberi momongan, tapi ada juga yang memerlukan waktu untuk diberi momongan. Malah ada juga nih pasangan yang tidak adanya tanda-tanda untuk segera ya memiliki keturunan. Apa sih yang menyebabkan hal ini? Nah, salah satunya itu adalah kemandulan. Nah, smart listener, kemandulan adalah kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak dapat mencapai kehamilan atau memiliki anak meskipun telah berusaha melakukannya selama beberapa waktu. Nah, kemandulan dapat terjadi pada pria atau wanita dan bisa menjadi masalah emosional yang sangat mengganggu bagi mereka yang mengalaminya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria dan wanita, misalnya gangguan ovulasi pada wanita atau ketidakmampuan seorang wanita untuk melepaskan sel telur yang matang dari ovarium secara teratur. Nah, kemudian pada pria salah satunya kualitas sperma yang buruk termasuk jumlah sperma yang rendah, mobilitas yang buruk atau bentuk yang tidak normal dapat menyulitkan pembuahan. Selain faktor-faktor ini, gaya hidup dan faktor lingkungan, ini juga dapat mempengaruhi kesuburan baik pria maupun wanita, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, pola makan yang buruk, obesitas, stres, dan paparan saat beracun, ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk hamil ya, smart listener. Nah, penting untuk diingat, kemandulan ini bukanlah akhir dari segalanya dan banyak pasangan yang mengalami kemandulan itu berhasil mengatasi masalah ini itu melalui ya berbagai metode seperti pengobatan medis, prosedur reproduksi bantu, dan tentu smart listener jika Anda atau pasangan Anda mengalami masalah kemandulan, itu bisa konsultasikan dengan profesional medis atau spesialis kesuburan untuk mendapatkan evaluasi dan perawatan yang sesuai atau bisa melakukan program bayi tabung. Nah, berbicara tentang bayi tabung, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show program bayi tabung bersama Alpha IVF and Women Specialist, dan tentunya menghadirkan narasumber yang sangat paham tentang masalah ini. Beliau adalah Dr. Lam Wei Kian, obstetri ginekolog dan spesialis fertilisasi di Alpha IVF and Women's Specialist. Dan untuk pagi ini selain bersama dengan Dr. Lam Wei Kian, kita juga bersama dengan Ibu Siska, Business Development Manager Alpha IVF Women's and Specialist. Dan untuk Anda juga nih smart listener itu bisa bergabung, bisa berpartisipasi dalam talk show ini itu dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0811461011 ya. Jadi sekali lagi nih smart listener, untuk topik yang kita bahas untuk hari ini mengenai program bayi tabung bersama dengan Alpha IVF
and Women Specialist dalam program Malaysia Hospitality. Dan sekali lagi Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0811 46 10 11 ya. Sekali lagi untuk pertanyaannya Anda bisa melalui WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan ya, Smart Listener, mungkin ada keluarga Anda ya, ini merasakan hal yang sama ya, Smart Listener. Untuk pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, dan kita masih membahas ya, ini mengenai kemandulan bersama dengan Alpha IVF and Women's Specialist, sekali lagi dalam program Bayi Tabung dalam talk show Malaysia Hospitality dengan tema program Bayi Tabung bersama Alpha IVF and Women's Specialist. Ya, dan untuk pagi ini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber ya. Kita langsung saja menyapa ada Dr. Lam Wei Kian, obstetri, ginekolog, dan spesialis fertilisasi di Alpha IVF and Women Specialist. Saya sapa dulu, dan juga sebentar kita juga bersama dengan Ibu Siska, Business Development Manager Alpha IVF Women's Specialist. Langsung saja saya menyapa ada Dr. Lam Wei Kian. Selamat pagi Dr. Lam Wei Kian. Hai semua, selamat pagi. Saya Dr. Lam dari Alpha IVF Malaysia. Ya, gimana kabarnya dok? Kabar baik? Sehat? Sehat? Ya. Yes, semangat. Iya, semangat ya. Ya, baik. Dan saya menyapa juga nih Ibu Siska. Halo, selamat pagi Ibu Siska. Halo, selamat pagi Mbak, dan selamat pagi juga untuk semua smart listener. Iya, gimana kabarnya? Baik juga ya. Semangat ya Ibu Siska ya. Baik, ya sama-sama kita semangat. Iya, ya, baik. Dari Ibu Siska, saya dari bersama dengan Dr. Lam Wei Kian, saya izin dulu, saya langsung saja bersama dengan Ibu Siska dulu ya. Baik, Ibu Siska, boleh dijelaskan apa itu Alpha IVF and Women Specialist dan terletak di daerah mana di Malaysia? Silakan. Halo, ya. Kalau Alpha IVF, kita adalah pusat fertilitas ya, jadi kita khusus menangani pasangan yang punya masalah dalam mendapatkan anak sendiri. Jadi biasanya kita memberikan rawatan seperti program bayi tabung ataupun yang disebut dengan IVF, dan juga program INSEM ataupun yang disebut dengan IUI, dan juga ada yang sampai kompleks sekali sampai ke pre-implantation genetic testing. Tapi biasanya kita mulai dengan yang simpel-simpel dulu seperti INSEM, baru nanti sampai ke IVF atau bayi tabung. Dan pusat fertilitas kita ini terletak di Kuala Lumpur, dan itu khususnya di city yang namanya Kota Damansara. Oke. Nah, tepatnya untuk Alpha IVF and Women Specialist ini memang letaknya juga sangat strategis ya di pusat kota Malaysia ini ya. Benar, kita di Kuala Lumpur. Jadi untuk pasien yang datang khususnya dari Indonesia, pesawat ya dari Indonesia itu banyak, jadi langsung ke tujuan KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Dari airport ke klinik kita itu jarak sekitaran 1 jam. Oke, Ibu Siska, pasti smart listener yang mendengarkan kita untuk pagi ini pasti penasaran juga nih ya, apa aja sih layanan ataupun rawatan yang bisa diterima di Alpha IVF and Women Specialist ini? Ya, untuk Alpha IVF itu kita bisa dibilang pusat layanan fertilitas yang sangat lengkap dan komprehensif, mulai dari pemeriksaan sampai ke treatment yang paling simple, dari minum-minum obat seperti Clomid, sampai yang pengen INSEM, sampai yang kompleks ke bayi tabung IVF, sampai juga kepada yang ada kayak keturunan genetik di dalam keluarga. Itu bisa dilakukan di tempat kita dengan teknologi yang in-house. Jadi kita ada saintis kita sendiri, tim embriolog kita sendiri, dan dokter-dokter kita sendiri. Itu semua ditangani di dalam Alpha IVF sendiri. Oke, itu beberapa pelayanan ya ataupun rawatan yang ada di Alpha IVF and Women Specialist ini. Dari Ibu Siska, saya ke Dr. Lam Wei dulu ya.
Baik, pagi ini talk show kita secara virtual dan, ini sempat terputus ya karena kita ada kendala jaringan, jaringan kurang bersahabat ya dan saya kembali menyapa di sini masih bersama dengan Dr. Lam Wei Kian, obstetri ginekolog dan spesialis fertilisasi di Alpha IVF and Women Specialist. Masih bersama dengan Dr. Lam Wei Kian, dokter? Yes, yes. Iya. Hello. Mas, iya. Mohon maaf Dok, dan juga masih bersama dengan Ibu Siska ya. Ibu Siska? Iya. Iya, masih. Ah, ya, ya. Baik, saya tadi sudah ngobrol bersama dengan Ibu Siska dan sekarang saya ke, Dokter Lam Wei Kian dulu ya. Nah, Dokter Lam Wei Kian, hari ini kita berbicara mengenai, program bayi tabung dan ada banyak hal yang, menjadi, kendala ya, kenapa, pasangan itu tidak memiliki keturunan, salah satunya itu adalah, kemandulan. Nah, mungkin bisa berikan ataupun dijelaskan lagi nih, Dr. Lam Wei Kian, apa sebenarnya faktor utama ketidaksuburan, Dr. Lam Wei Kian? Okey. Halo semua. Okey, Iya. ketidaksuburan biasanya secara umumnya kita definasi jikalau satu pasangan pria dan wanita kita kunjung hamil selepas ada hubungan seks yang intim selama 1 tahun tanpa menggunakan apa alat-alat kontrasepsi. Faktor ketidaksuburan biasanya saya boleh bahagikan kepada 3 faktor utama. Faktor pertama ialah faktor pria. Kedua, faktor wanita. Ketiga, kombinasi faktor pria dan wanita. Okey, bagi faktor pria, biasanya ada masalah yang kualitas sperma yang tidak bagus. Mungkin sperma bilangan kurang atau kualitas motilitas dia kurang atau berbentuk morfologi kurang bagus. Atau dia ada structural abnormally seperti ada varicocele atau dia ada dysfunction sex seperti kegagalan untuk ejakulasi atau dia jadi tegang. Okey, bagi faktor wanita dia ada banyak sebab juga. Kerana dia lebih kompleks. Kita boleh bahagikan kepada faktor dari segi hormon. Jika ada hormon imbalance, tidak stabil, dia boleh mengganggu ovulasi wanita. Jikalau tak ada ovulasi, bermaksud dia tak ada chance untuk dapat hamil. Okay. Kedua, dia ada masalah structure anomaly seperti ada masalah pertumbuhan dalam rahim seperti myom, seperti polyps, seperti adenomyosis. Atau dia tuba fallopian ada tersekat disebabkan infeksi, ada kandungan air bertakung dalam atau dikenali sebagai hydrosalpingo, atau dia intung telur, last kali. Yang paling penting intung telur, ovaries, ada masalah. Seperti ada pertumbuhan kristal, ada endometriosis, atau dia fungsi ovary tidak bagus disebabkan premature ovarian failure. Ini semua juga mengganggu kesuburan faktor wanita. Tapi ada 10% selepas kita cek semua faktor pria dan faktor wanita, kita cek semua, tapi masih kita tak dapat apakah faktor yang kukuh. Dan kita menggolongkan pasangan itu dalam unexplained infertility. Bermaksud 10% wanita yang sihat dan pria yang sihat, tapi masih gagal untuk kunjung itu hamil. Dan pasangan itu perlu buat pemeriksaan fertilitas saringan untuk dapatkan ranujan rawatan atau rencana rawatan yang lebih lanjut. Oke. Jadi itu ya beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidaksuburan ya, dokter ya? Oke. Nah, tadi ya salah satunya juga, untuk gaya hidup sendiri itu juga termasuk ya, Dok ya? Yes, gaya hidup ialah juga memainkan peranan penting. Jikalau pria yang ada merokok, ada minum atau dia selalu dia cara hidup, lewat tidur semua, ini juga boleh mengganggu kualitas sperma. Bagi wanita juga sama.
Jikalau gaya hidup yang tidak sihat, bermakanan tidak seimbang, khasiat nutrien, ini semua juga boleh mengganggu kesuburan. Oke, ya, Dokter Lam, pasangan yang menikah ya, misalnya untuk umur wanita itu misalnya, apakah ini juga mempengaruhi atau menyebabkan kemandulan, Dokter Lam Wekian? Yes. Bagi Umur pasangan, ya. umur ialah faktor utama untuk itu target kepada kemandulan. Biasanya kita fokus kepada faktor wanita. Kerana wanita punya ovarian reserve berkaitan rapat dengan faktor usia. Okay, setiap wanita sebaik saja dia dilahirkan, ovary sudah ditakdir sudah ada berapa banyak telur yang dia ada dalam seumur hidup. Kita panggil ini jam biologi atau biology clock. Setiap wanita ada satu kitaran biology clock. Jikalau wanita dilahirkan dengan banyak telur, bermaksud dia subur lah. Jikalau wanita dilahirkan kurang telur, biasanya dia akan mengalami putus haid atau menopause lebih awal. Jikalau wanita lebih muda, lebih cepat mengandung, kerana dia kualitas telur dan bilangan telur lebih bagus. Jadi dia suburlah pada waktu itu. Dari segi analisis dan statistik, kita bagi satu cut-off point. Bagi usia wanita yang 35 tahun ke bawah, biasanya kita rasa dia kualitas telur dan itu bilangan telur masih okey, masih cukup, masih bagus. Jikalau selepas umur 35, biasanya kualitas telur dan itu bilangan telur akan semakin kurang. Okay. Kalau bilangan telur kurang, bermaksud dia kurang subur, dan kualitas merosot, bermaksud dia ada kecacatan kromosom semakin tingkat. Dan jikalau kromosom kecacatan semakin tingkat, itu faktor keguguran dia lebih tinggi. Biasanya dia berlaku pada wanita yang di usia semakin meningkat. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk usia ini sangat mempengaruhi ya, Dokter Lam Wekian, untuk memiliki keturunan ya. Nah, untuk program bayi tabung ini kan juga kita ada istilah PSOS ya. Nah, apa sih PSOS ini dan bagaimana kaitannya ini dengan kemandulan, Dokter Lam Wekian? Ya. PCOS atau dikenali sebagai Polycystic Ovarian Syndrome. Dia ada satu masalah sindrom yang berlaku dalam wanita. Bermaksud dia ada hormon tidak stabil. Ketidakstabilan hormon bagi faktor wanita. Di klinik saya biasanya dia sangat umum. Bermaksud dalam 10 pasangan pria dan wanita datang untuk buat salingan fertilitas, biasanya ada 3 atau 4 pasangan wanita yang ada masalah itu PCOS. Apa itu PCOS? Biasanya PCOS ialah satu sindrom. Dia bukan penyakit yang tak boleh diubati. Dia boleh melalui ubat medis yang kita boleh meninggikan itu kesuburan. Biasanya ada 3 sindrom atau tanda yang kita boleh dikenali dalam itu PCOS. Yang pertama ialah itu hormon tidak balance. Bermaksud hormon perempuan dia kurang dan hormon laki dalam wanita itu lebih tinggi. Wanita memang ada hormon laki juga tapi dalam itu kuantiti yang sangat rendah. Okay? Dan kita stabilan itu hormon, dia boleh menyebabkan itu kitaran haid tidak teratur. Bermaksud tidak ada ovulasi atau menses datang sangat kurang sikit darah. Ini boleh menyebabkan itu susah ovulasi, masalah ovulasi. Kedua, hormon kita cek itu sangat tidak normal. Seperti saya beritahu, hormon perempuan sangat kurang. Dan itu hormon laki lebih tinggi. Hormon lelaki lebih tinggi, jadi wanita itu boleh
dipamerkan seperti ada itu bulu lebih banyak, ada misai, ada badan bulu lebih banyak, dia obese sikit, dia muscular sikit. Itu tanda-tanda testosteron lebih tinggi. Ketiga, doktor juga boleh melalui pemeriksaan scan, kita boleh tengok itu rupa bentuk hidung teruk, dia lain macam. Maksud dia ada banyak itu follicles. Tapi follicles itu tidak matang dan tidak boleh keluarkan itu teruk. Kita melalui scan kita nampak ada banyak macam satu rantai punya itu follicles. Melalui scan kita juga boleh dapat tahu wanita itu ada masalah PCOS atau tidak. Tapi kalau mereka ada masalah PCOS, seperti saya tak beritahu, kita boleh beri rancangan yang lebih padat, yang lebih bagus kepada wanita itu supaya kita boleh jadi hormon dia lebih stabil dan seterusnya boleh ovulasi melalui program yang lebih rutin punya. Kita beri itu pil ovulasi macam kromik kita untuk merangsang dia ovulasi. Jikalau ini gagal, jika kita boleh buat insem, akhirnya itu IVF, bayi tabung. Bayi tabung ya. Jadi itu ya Dokter Lamoikian, beberapa hal ataupun beberapa faktor penyebab mengapa pasangan itu tidak memiliki keturunan. Salah satunya itu adalah PCOS ya, seperti disebutkan oleh Dokter Lamoikian. Nah, Dok, tadi ya, jadi ada beberapa hal, ada beberapa masalah mengapa pasangan tidak memiliki keturunan. Nah, jika dari beberapa pemeriksaan medis ya yang sudah dilakukan, pasangan tidak bisa memiliki keturunan. Nah, bagaimana untuk proses selanjutnya nih, Dok? Misalnya, apakah langsung disarankan untuk memiliki keturunan dengan proses bayi tabung atau bagaimana nih, Dok? Okey, jikalau satu pasang dia sudah cuba nak hamil tapi tidak dapat, kita akan advise untuk itu pasangan untuk pergi untuk buat pemeriksaan saringan fertilitas untuk kita cari faktor yang ketidaksuburan. Kadang-kadang faktor ketidaksuburan dia boleh baiki melalui sikit prosedur yang ringkas. Seperti jika dia ada itu polyps dalam rahim, kita boleh melakukan itu hysteroscopy untuk merawat. Selepas kita keluarkan itu polyps, dia kesuburan dia akan bagus balik. Nanti tanpa apa-apa ubat dia boleh hamil secara semula. Hamil. Okey. Kedua, kalau kita sudah cek memang ada masalah seperti masalah ovulasi, kita boleh startkan ubat kromik untuk merangsang dia ovulasi. Jikalau dia ada masalah yang lebih kompleks sikit, masalah itu tuba fallopian ada masalah, kita akan showkan pasangan itu untuk buat IVF terus. IVF bukan satu-satunya rawatan, tapi biasanya kita akan mengunjung itu pasangan datang untuk cek dulu. Baru kita tahu apa rancangan rawatan medis yang paling bagus kepada pasangan itu. Jangan risau, pergi cek mesti kena doktor paksa buat IVF. Bukan. Kita tak tahu apakah sebab, apakah faktor yang kita boleh beri rawatan yang lebih tepat. Ya. Jadi dilihat dulu ya kasusnya seperti apa ya, Dok ya. Ya, oke. Nah, kalau kita pasien ya memilih ataupun pasangan ini memilih untuk dari dokter ya itu menyarankan untuk IVF ya ataupun IVF ini. Apa sih yang dimaksud dengan persenyawaan in vitro atau IVF ini, Dokter Lamoikian? IVF atau dikenali sebagai bayi tabung uji, dan teknologi ini sudah lama. Sejak itu bayi tabung yang pertama dilahirkan di dunia,
pada 1978. Louis Brown. Ini memang sudah lama. Ini bukan yang teknologi yang terkini. Dan sekarang itu banyak pasangan sudah boleh terima itu teknologi IVF. Kerana teknologi IVF sekarang dia lebih mantap, dia lebih matang. Dan success rate juga lebih tinggi. Pada center kita, Alpha IVF, sukses bayi tabung kita boleh mencapai sebanyak 80%. Ini memang satu kadar sukses yang sangat memberangsangkan di seluruh dunia. Memang kita sangat bangga dengan itu sukses. Biasanya IVF dia bergantung banyak faktor. Okay. Kita boleh tengok itu faktor pasangan dulu. Apakah masalah itu yang menyebabkan ketidaksuburan. Faktor kedua, tim doktor yang bagus, yang berpengalaman, dan tim embryologist juga sangat penting. Embryologist ialah itu yang ahli-ahli yang buat itu embryo di bapa. Teknologi yang kita gunakan juga sangat-sangat penting untuk memastikan itu embryo yang dihasilkan atau baby yang dihasilkan berkualitas bagus dan seterusnya boleh melahirkan bayi yang sehat dan bagus, yang aman. Okey. Dan IVF biasanya kita dilakukan, dia bukan satu prosedur, dia banyak prosedur yang bergabung dalam satu proses. Okey. Saya terangkan lebih lanjut itu prosedur IVF. Jikalau pasangan pria dan wanita yang tidak faham itu apa konsep IVF, sekarang saya terangkan apa prosedur yang secara ringkas. Okey. IVF biasanya kita kena cek dulu. Ada dia faktor pria atau faktor wanita. Okay. Dan kita nak tengok hormon ujian darah, hormon, dan itu buat satu scan untuk wanita dan tengok apakah rejim rancangan yang paling bagus yang digunakan. First step, IVF bermula dengan itu stimulasi ovary, bermaksud injeksi. Ada pasangan yang sering kita dengar IVF injection. Yes, memang betul. Memang kena injection. Injection itu berfungsi untuk merangsang semua telur untuk berkembang pada kadar yang seimbang. Misalnya jika ada seorang ibu wanita yang ada folikel sebanyak 10 biji. Itu injeksi berfungsi untuk merangsang 10 biji telur itu berkembang, besar, matang pada kadar yang sama. Supaya kita boleh dapatkan banyak itu telur. Jikalau lebih banyak telur, lebih tinggi chance peluang untuk kita dapatkan itu kualitas embryo yang bagus. Okay? Biasanya injeksi stimulasi 2 minggu. Bermaksud kita akan injek selama 2 minggu. Jangan risau, sekarang injeksi sudah revolusi sangat bagus kualitas punya. Biasanya kita tidak akan sakit. Okay? Dia memang pain-filled. Okay. Kedua, selepas telur sudah matang, kita akan mulakan itu prosedur. Kita panggil OPU, obstetric atau kerakan telur. Di center kita buat OPU dalam keadaan sedation. Bermaksud ibu akan kasih ubat untuk tidur semasa prosedur dijalankan. Dan semasa prosedur itu, ibu akan tidak rasa sakit. Prosedur ambil lebih kurang 20 minit sahaja. Dan approach kita akan melalui dari vagina ke bawah. Jadi prosedur ini tidak akan meninggalkan apa-apa luka atau buat operation yang besar. Dia macam kita ambil darah saja. Kita ambil dari vagina approach. Okay. Selepas saja kita dapatkan itu telur, tim embryologist akan melihat telur itu matang, bagus atau tidak. Pada masa yang sama, kita ambil itu sperma daripada laki. Okay, sperma kita ambil yang bagus, handsome, smart punya itu sperma untuk kita inject ke dalam itu telur. Ya, telur. Kita buat itu buah dulu. Macam persenyawaan dulu. Selepas dari buah, kita letak itu embryo.
untuk berkembang jadi hari kelima sehingga dia jadi itu blastocyst. Blastocyst ialah itu embryo yang kelima hari, fifth. Dan dia sudah ada 200-300 itu sel, dan kita juga boleh test itu genetik, buat genetic testing untuk memastikan itu blastocyst dia sihat dari segi kromosom. Dan of course jantina kita pun boleh tahu kerana seks kromosom ialah satu kromosom yang kita siasat. Okey, yang kita dapatkan yang normal embryo, seterusnya kita transfer embryo itu ke dalam rahim wanita dan tunggu implantasi, seterusnya lahirkan anak yang sihat. Itu secara umumnya itu prosedur IVF. Oke. Jadi memang ada tahapan, prosedurnya ya, Dokter Lam ya. Itu tidak serta-merta, sedemikian cepat gitu ya. Ini, butuh waktu berapa lama nih, Dok, untuk, proses, bayi, tabungnya ini? Okey, kita ada regime yang berlainan. Jika kita guna regime yang fresh, bermaksud yang segar punya regime, bermaksud dia prosedur yang berlanjutan. Sebab saja kita injection 2 minggu, kerahkan telur, embryo culture sampai hari kelima, dan kita terus masukkan itu embryo ke dalam rahim. Itu fresh transfer. Biasa dia ambil masa 3 minggu. Dari first day, mulakan itu injection. Okay? Kedua punya kita guna itu frozen cycle. Frozen cycle bermaksud dia yang ambil masa yang lebih lama. Bermaksud embryo hari kelima kita tidak terus transfer ke dalam rahim ibu. Kita freeze-kan semua itu blastocyst dulu. Dan tunggu 2 bulan kemudian kita boleh menggunakan ubat untuk memastikan keadaan rahim ibu, ketebalan dinding lebih bagus, baru kita thaw out itu blastocyst dan transfer nanti. Dan itu perbezaan fresh dan frozen. Biasanya sekarang secara umumnya kita lebih cenderung kepada yang frozen cycle. Kerana frozen cycle dia memberi itu kadar sukses yang lebih tinggi. Oke. Ya, jadi, itu ya beberapa waktu yang memang dibutuhkan ya untuk proses, bayi tabung ini. Baik, dari Dokter Lam Wee Kian saya izin lagi saya ke Ibu Siska dulu ya. Ibu Siska? Iya. Iya. Tadi saya sudah mendengarkan ya bagaimana untuk proses, bayi tabung ini ya. Nah, salah satu tempat yang, mempunyai pelayanan, bayi tabung ini adalah Alpha IVF and Women Specialist. Nah, kalau smart listener nih ya, apa ya, menginginkan untuk melakukan, proses, bayi tabung ini, kenapa sih harus memilih di Alpha IVF and Women Specialist ini? Apa yang menjadi keunggulannya nih? Silakan. Ya, untuk Alpha IVF kita sangat fokus ya di teknologi-teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu pasien kita untuk mengoptimalkan kondisi mereka. Jadi di Alpha misalnya kita menggunakan teknologi yang paling terbaru kayak artificial intelligence (AI). Nah, itu diterapkan juga sewaktu kita memilih embrio sehingga kita bisa mendapatkan embrio yang lebih bagus kualitasnya dan meningkatkan tingkat keberhasilan untuk program bayi tabung ini. Terus kita ada juga teknologi untuk ICSI dengan teknologi dari Jepang namanya Piezo ICSI. Nah, teknologi kayak gini itu cuma adanya itu di Malaysia itu cuma di Alpha, lain-lain nggak ada. Jadi ini dia membantu tingkat pembuahan karena IVF kan prosesnya panjang ya. Jadi kita mulai dari mendapatkan tingkat pembuahan yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan nomor embrio yang lebih banyak. Jadi bisa meningkatkan tingkat keberhasilan. Jadi kita unggulnya itu di teknologi dan ini memang terbukti ya tingkat keberhasilan itu kita bisa mencapai sampai dengan 80%. Itu unggulnya yang kita suka menerima pasien dari luar juga. Gitu. Oke. Bu Siska, ini ada yang mengatakan nih untuk rawatan kesuburan itu selalu mahal. Apakah itu benar?
Oke, IVF itu atau program bayi tabung ini jelas tidak murah ya, karena kan kita menggunakan banyak teknologi-teknologi unggul yang bisa mengoptimalkan atau membantu pasien, dan penggunaan teknologi selalu memang tidak murah. Sebagai opini saya, sebenarnya harga mahal itu harus diukur juga ya. Untuk investasi awal selalu mahal, tapi kita ukur juga dengan tingkat keberhasilannya. Sampai hari ini program bayi tabung itu belum bisa mendapatkan keberhasilan 100%. Jadi biasanya itu kita sarankan sesuai dengan kondisi pasien, dilihat pusat IVF-nya itu yang mana yang bisa cocok dan tingkat keberhasilan sampai di mana yang bisa dikasih. Misalnya kita bayar harga A dengan tingkat keberhasilan segini, berarti value-nya dibandingkan dengan membayar harga yang A minus 50%. Tapi tingkat keberhasilannya itu misalnya tinggal 20%. Tapi kan value-nya beda ya. Jadi harus benar-benar dicerna dulu, Mbak. Oke. Nah, ini kalau dari Smart Listener ya, ini memilih untuk program bayi tabung ya di Alpha IVF and Women Specialist ini, itu gimana sih prosesnya? Apakah ada promo untuk bulan September ini atau gimana nih, Ibu Siska? Ya. Iya, dengan kebetulan sekali seiring dengan program Malaysia Healthcare Expo yang memang sedang hadir di Makassar di Trans Studio Mall ya dari kemarin sampai tanggal 10. Jadi tim kita juga ada hadir di tempat. Untuk yang berminat bisa langsung ke stand kita. Kita ada di standnya MHTC. Terus tim kita itu siap melayani semua pertanyaan dan juga jangan ketinggalan karena kita bikin promosi yang sangat menarik, termasuk untuk trip pemeriksaan pertama itu bisa dapat paket yang harga istimewa sekali, bisa dapat harga sampai 3,5 jutaan, itu sudah termasuk cek ke dokter, USG, analisa sperma suami, dan khusus untuk Malaysia Healthcare Expo kali ini kita kasih juga pelayanan antar jemput dari bandara, terus penginapan di hotel 1 malam, dan juga diskon untuk tindakan bayi tabung ini sampai dengan Rp1.000 atau sekitaran 3,5 jutaan. Jadi ini promo yang sangat-sangat menarik sekali. Dan juga ada paket bayi tabung, kita memberikan diskon sampai 10%. Jadi silakan di stand kita yang di Malaysia Healthcare Expo di Trans Studio Mall. Oke ya, jadi itu ya, Smart Listener, ada banyak ada promo ataupun program spesial ya dari Alpha IVF and Women Specialist ya, khususnya untuk program bayi tabung ya. Jadi sekali lagi nih ya, Ibu Siska, untuk Smart Listener yang ingin mengetahui lebih banyak lagi, langsung aja ke MH Expo Makassar 2023. Sekali lagi di TSM ya, Mall TSM, Trans Studio Mall, itu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Oke. Nah, kita masih punya waktu kurang lebih beberapa menit ke depan ya, dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ibu Siska, saya coba baca dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp di pagi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan apakah program bayi tabung ini adalah pilihan yang tepat untuk pasangan yang mengalami masalah kesuburan? Nah, ini mungkin langsung dijawab bersama dengan Dr. Lam Wei Kian mungkin ya. Silakan dokter. Ya, oke. Jadi bagi soalan ini, jika ada pasangan yang ada masalah ketidaksuburan, biasanya kita akan advise pasangan itu datang untuk buat first assessment, bermaksud pemeriksaan yang pertama, supaya kita boleh dapat tahu apakah masalah faktor utama yang pasangan ini hadapi. Jadi selepas itu, doktor akan bagi rancangan rawatan medis yang tepat, yang bagus untuk pasangan ini sehingga dia capai untuk hamil dengan kaedah yang lebih bagus. Kita kena buat itu pemeriksaan dulu. Baru doktor akan boleh memberi nasihat dan rancangan yang lebih individualized, bermaksud yang lebih tepat bagi
pasangan itu tertentu. Kerana itu rawatan dia berlainan. Pasangan yang ada masalah dia berlainan. Jadi kita kena siasat dulu, baru doktor akan beri rancangan. Jikalau memang itu IVF ialah itu gold standard untuk pasangan ibu dan bapa untuk mencapai untuk hamil, dan doktor akan beri itu rancangan IVF yang bagus. Kerana rancangan IVF juga ada banyak itu regime atau regime yang berlainan. Kita perlukan itu regime yang tepat, yang paling bagus kepada pasangan itu. Ya. Oke. Dok, itu ya, jadi memang salah satu hal yang memang disarankan untuk bagaimana pasangan untuk bisa memiliki keturunan itu adalah melalui program bayi tabung. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, apa resiko dan efek samping yang mungkin terkait dengan program bayi tabung? Apakah itu ada, Dok? Ya. Pada zaman sekarang itu program tabung uji, bayi tabung uji, biasanya dia selamat. Kerana dengan regulasi yang semua rawatan yang kita gunakan, injection yang kita gunakan, itu ubat yang kita gunakan, stimulasi, dia lebih minimum itu side effect. Okey, jikalau nak tanya itu apakah kesan sampingan yang boleh berlaku semasa lakukan itu program bayi tabung uji? Salah satu side effect kesan sampingan ialah kita panggil OHSS, Hyperstimulation Ovarian Syndrome. Ini akan berlaku kepada wanita yang ada masalah banyak telur. Bermaksud semasa kita stimulasi, wanita itu ada banyak berbulu-bulu itu telur yang dapat dirangsang yang dihasilkan. Selepas kita keluarkan itu follicles telur, itu sarang telur, dia akan keluarkan itu elemen-elemen atau hormon yang tidak bagus, dia akan menyebabkan dia perlu jadi kembung, berair, atau yang lebih serius, dia boleh sesak nafas dan kena masuk hospital, inap untuk rawatan selanjutnya. Bagi tapi jangan risau, bagi mengurangkan itu risiko OHSS, doktor juga ada rancangan rawatan yang tertentu yang khas untuk kurangkan risiko. Kerana sebaik saja doktor buat pemeriksaan, buat ujian scan dan cek udara, kita boleh anticipate, kita boleh tahu golongan wanita itu akan mengalami OHSS, dia percentage lebih tinggi. Jadi doktor akan menggunakan ubat atau regime yang berlain sikit dengan yang secara umumnya golongan wanita yang guna itu, bagi mengurangkan risiko dapat OHSS. Kita ada rawatan yang khas bagi golongan itu untuk mengurangkan risiko ini. Selain itu, kesan sampingan IVF biasanya dia selamat. Dia tidak meninggalkan komplikasi atau kesan sampingan yang lama. Dan jangan risau, bayi tabung uji, baby yang dilahirkan juga tidak ada apa perbezaan dengan yang hamil dengan secara semula jadi. Dia tak ada berbeza. Masih bayi yang sehat, dan dia tak ada apa-apa kecacatan. Dia selamat IVF. Oke, ya. Dok, ini ada lagi pertanyaan ya, Dok Lam. Apakah ada persyaratan hukum atau etika yang harus dipatuhi dalam program bayi tabung, Dr. Lam? Ini gimana nih? Pertanyaannya, apakah ada persyaratan hukum atau etika yang harus dipatuhi dalam program bayi tabung, Dok? Okey, biasanya IVF dia tak ada syarat-syarat yang khas. Asalkan pasangan pria dan wanita dia ialah itu sudah nikah, dia tak ada masalah medis yang tidak baguslah, seperti jika ada wanita itu ada masalah jantung, ada masalah yang lain yang tidak selamat semasa kita mulakan itu IVF, doktor akan siasat dulu untuk pastikan
semasa IVF program itu berlangsung, ibu bapa dia selamat. Ya, Oke. Jadi ada screening awal dulu ya, Dok ya? ya, kena buat screening. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dokter Lam. Apakah ada jaringan dukungan atau kelompok pendukung bagi pasangan yang menjalani program bayi tabung ini? Sorry, boleh jelaskan tak? Saya tak berapa faham soalan ini. Iya. Apakah ada faktor lain nih ya, yang harus menjadi pendukung untuk pasangan menjalani program bayi tabung? Ada persyaratan lain lagi? Bagi pasangan yang ingin memulakan itu IVF, biasanya kita akan beri sedikit nasihat seperti Iya. dietary modifikasi, seperti beri nasihat minum sedikit suplemen dulu bagi tingkatkan itu kualitas sperma atau kualitas telur. Bagi pria, biasanya kita akan buat analisis itu sperma, tengok sperma kualitas bagus atau tidak. Jika tidak kurang bagus, kita akan beri suplemen untuk laki untuk minum dulu. Suplemen seperti yang ada zinc, yang ada itu selenium, CoQ10, dia ada kombinasi untuk tingkatkan itu kualitas sperma. Bagi wanita juga biasanya kita juga recommend untuk minum sedikit suplemen seperti coenzyme Q10, vitamin D, folic acid dengan fish oil. Bergantung kepada pasangan itu apa yang perlu doktor boleh beri nasihat. Selain itu seperti kita bincang tadi, gaya hidup juga kena modify lah. Jikalau dia ada smoking, ada merokok, dia kena kurangkan merokok lah, kerana memang merokok boleh menjejaskan itu kualitas sperma, dia tidak bagus. Mungkin dengan gaya hidup modifikasi, dengan exercise, sebelum kita rancang untuk IVF, itu bagus untuk pasangan yang ingin memulakan itu IVF program. Oke, jadi ada beberapa persyaratan juga gitu ya. Ada hal yang memang harus dilakukan gitu ya, Dokter Lamoikian ya. Baik, dari Dokter Lam saya kembali lagi ke Ibu Siska. Ibu Siska? Ya, Iya. Nah, selain, program bayi tabung ya di Alpha IVF and Women Specialist, apakah ada pelayanan lain lagi nih di Alpha IVF and Women Specialist ini, Ibu Siska? ya, biasanya tambahan pelayanan lain itu lebih kepada servis khususnya untuk pasien yang datang dari internasional. Misalnya ada yang perlukan rekomendasi untuk tempat tinggal. Karena kadang ada yang pasien mereka lebih suka tinggal di sini ya, misalnya semingguan setelah embryo transfer mereka mau tinggal di sini. Itu kita ada tim yang ngebantuin, yang perlu untuk servis kayak translasi. Karena mungkin ada yang ada kesulitan ya untuk bahasa, karena di sini kan bahasa Melayu ya. Nah kita ada timnya gitu yang perlu bantuin, yang perlu bantuin hotel, booking taksi, itu kita ada timnya customer service untuk membantuin juga. Jadi itu ada beberapa layanan ya yang bisa didapatkan ya pada saat melakukan program bayi tabung di Alpha IVF and Women Specialist ini. Oke, nah untuk waktu yang dibutuhkan nih Ibu Siska ya, mulai dari proses bayi tabung ini, itu berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk pasangan melakukan proses ini? Idealnya itu satu siklus bayi tabung itu bisa komplit dalam waktu 3,5 bulan. Ini dengan bayi tabung dengan frozen embryo transfer. Tapi ada juga yang menggunakan fresh transfer. Kalau fresh transfer itu lebih kurang 5 mingguan. Tetapi sebenarnya tidak mengikat ya Bu ya. Ada juga yang karena jadwal, ada yang harus kerja, kan harus bolak-balik ya. Jadi itu bisa, begitu setelah embrionya itu sudah terbentuk, itu pasangan bisa menjadwalkan waktu yang mereka convenient untuk bikin embryo transfer. Jadi kalau sudah dapat embrionya kan sudah disimpan atau dibekukan. Kalau pasangan mau planning bikin embryo transfernya di tahun depan itu bisa karena embrio itu sudah disimpan di tempat yang aman
tidak mempengaruhi kualitasnya sampai kita cairkan itu semua masih perfect. Ya, Bu Siska pada saat ingin melakukan ataupun menjalankan program bayi tabung di Alpha IVF and Women Specialist ini, uh, pasien itu bisa milih dokter atau gimana nih? Bisa. Kita tidak menentukan dokter atau pasien. Jadi pasien yang memilih dokternya. Kadang-kadang pasien juga bingung ya mau dokter yang mana. Jadi kadang mereka bisa nanya pendapat. Jadi biasanya kita sesuaikan juga dengan karakter mereka. Di Alpha kita tidak ada subspesialisasi ya. Dokter itu tidak ada yang subspesialis misalnya ke PCOS atau lebih ke kista penanganannya enggak. Semua dokter bisa menangani masalah untuk penanganan rawatan kesuburan ini. Mulai dari yang simple sampai yang kompleks itu semua dokter bisa menangani. Dan kita teamwork. Jadi dari dokter, dari juru rawat sampai ke laboratorium, embriolog itu semua teamwork khusus untuk mengoptimalkan hasilnya untuk pasien. Jadi itu lebih kita cocokkan ke karakter. Jadi kadang ada pasien lebih schedule-nya tuh hektik, maunya yang cepat, jadi kita cocokkan dengan karakter mereka. Ada yang lebih ke dokter yang lebih pelan, bisa ngobrol lebih lama. Nah itu kita cocokin. Nah untuk skill-nya itu semua kita lengkap, kompleks. Kompleks ya, oke. Nah, dari beberapa tahun ya, kalau dari Bu Siska amati nih, untuk pasien yang melakukan program bayi tabung ini sudah berapa banyak nih di Alpha IVF and Women Specialist? Banyak ya. Tingkat kunjungannya seperti apa? Iya. Sampai sekarang kita sudah menghasilkan lebih dari 4.000 bayi ya, bayi tabung, bayi dari hasil bayi program bayi tabung itu lebih dari 4.000. Sekedar sharing kemarin waktu kita 5th anniversary ya di ulang tahun yang kelima, kita kumpulkan bayi yang sukses ya dari program bayi tabungnya, dan kita banyak dapat kunjungan dari pasangan dari Indonesia. Mereka khusus datang support ke Alpha waktu kita bikin 5th anniversary. Terus dari bayi-bayi itu kita mencetak rekor pengumpulan bayi tabung paling banyak di Malaysia. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan nanti kalau di tahun anniversary mungkin yang ke-15 kali ya, kita bikin lagi gathering, kita undang lagi bayi khususnya Indonesia, nanti kita pecahin rekor lagi. Oke. Segera ya, amin amin ya. Baik, Ibu Siska, tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk pasien ya, khususnya nih ya yang mau program untuk bayi tabung ini, apa alasannya? Kenapa harus ke Alpha IVF and Women Specialist ini? Silakan. Tingkat keberhasilan yang tinggi, value yang sesuai dengan harga yang dibeli. Jangan lupa kalau ke Malaysia itu lebih dekat, lebih terjangkau. Oke. Nah, untuk sekali lagi nih untuk di mana sih untuk smart listener yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi mengenai Alpha IVF and Women Specialist, caranya seperti apa nih? Apalagi untuk saat ini ya dengan program-program yang dihadirkan Alpha IVF and Women Specialist ini gimana caranya, Ibu Siska? Ya, untuk listener yang memang kebetulan ada di Makassar, bisa kunjungi kita di Trans Studio Mall di pameran Malaysia Healthcare Expo yang berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bagi yang tidak bisa hadir di tempat, ada tim kita via WhatsApp yang bisa berbahasa Indonesia. Silakan masuk ke website kita alphafertilitycenter.com, tekan tombol WhatsApp dan tim kita itu siap melayani segala pertanyaan yang masuk dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi ini sangat-sangat memudahkan gitu ya, baik dari segi bahasa juga ya, Ibu Siska. Baik, kita akan mengakhiri perbincangan kita untuk pagi ini dan mungkin saya kembali ke Dr. Lam Wei Kian. Apa yang ingin disampaikan nih untuk pasangan-pasangan yang ingin memiliki keturunan ini, Dr. Lam Wei Kian, silakan. Ya, secara kesimpulannya, jika pasangan ibu dan bapa ada yang menghadapi masalah ketidaksuburan, jangan risau. Okey, kamu perlu datang ke center, terutama ke Alpha IVF untuk buat satu
salinan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita boleh memberikan rawatan dan rancangan yang tepat dan dengan teknologi yang sedia ada di Alpha, dengan ada tim embryologi, tim doktor yang besar dan berpengalaman, kita sedia untuk membantu pasangan untuk mencapai itu malamat untuk hamil dan dapatkan itu baby yang sihat. Oke, ya ini sangat luar biasa nih Dok ya, itu siap membantu ya. Oke. Nah, oke. Nah, dari Dr. Lamowikian saya kembali ke Ibu Siska. Ibu Siska, apa nih yang ingin disampaikan untuk smart listener khususnya untuk warga Makassar ya yang ingin lebih banyak lagi mengetahui IVF and Women Specialist, kemudian untuk program-program yang dijalankan untuk saat ini khususnya katanya ada pameran ya di Trans Studio Mall ya. Oke, silakan. Untuk warga Makassar jangan lepaskan kesempatan langka ini ya. Jarang-jarang sekali kita di tempat on the spot, jadi bisa langsung cari kita yang hadir di Trans Studio Mall sampai tanggal 10 nanti untuk bertanya apa saja yang menjadi kendala, paket apa saja yang ada, bisa dapat diskon berapa, itu langsung aja ke tempat untuk dikonsultasikan dengan tim kita di sana. Oke, jadi langsung aja ini ya, karena pamerannya masih berlangsung ya. Itu dari tanggal 6 ya? Tanggal Oke, 7 untuk pamerannya sendiri, oke, ini sampai berlangsungnya sampai hari Minggu ya, Ibu Siska ya? Betul, dan juga untuk diskon-diskonnya itu untuk paket analisa kesuburan bisa dapat diskon Rp1.000 atau sekitar 3,5 juta untuk tindakan bayi tabung. Itu cuma khusus untuk expo yang hadir di Makassar ini. Kalau yang dari lain juga dapat, jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, segera ya. Jadi segera ya smart listener untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Alpha IVF and Women Specialist dan juga untuk promo-promonya apa aja sih yang berlangsung ya. Apalagi saat ini kita ada MH Expo ya di Trans Studio Mall. Segera kunjungi ya karena bukanya itu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Ibu Siska untuk informasinya dan juga Dr. Lamowikian untuk informasinya. Ini sangat menambah insight kita untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Lamowikian, obstetri, ginekolog dan spesialis fertilisasi di Alpha IVF and Women Specialist. Terima kasih Dr. Liam dan juga ya terima kasih juga untuk Ibu Siska, Business Development Manager Alpha IVF Women and Specialist. Terima kasih. Ya. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini, tentu bersama dengan tamu spesial saya, Dr. Lamowikian dan juga dengan Ibu Siska. Dan demikian smart listener yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Saya Mirza Arianti, pamit selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.